Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Geraha NU MWCNU Modung 3 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki malam ke-12 dari bulan Ramadan. Semoga 10 hari pertama ini Allah masukkan kita ke dalam maghfirahnya. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya akan membaca salah satu kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, di mana saya akan membaca bab tentang syukur. Qala al-musannif rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, fasal. I'lam anna syukra minal maqamatil aliyah. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa syukur termasuk dari maqam yang sangat tinggi. Maqamat kalau dalam terminologi tasawuf adalah tangga spiritual yang bisa diusahakan dan diraih oleh seorang salik atau seorang pelajar. Di sini dikatakan bahwa syukur adalah maqam yang sangat tinggi, termasuk maqam yang sangat tinggi. Secara definitif, syukur yang sering kita lihat di karya-karya yang lain itu memiliki definisi sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Adalah seseorang yang mempergunakan setiap nikmat atau semua nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, semuanya dipergunakan ila ma khuliqa li ajlih, dipergunakan ke arah mana ia diciptakan. Manusia diciptakan liya'budun, maka semua itu dipergunakan untuk menyembah dan taat kepada Allah. Itulah makna atau definisi syukur yang kita kenal, gitu ya. Wahwa syukur, kata Imam Ghazali, a'la minas sabri. Syukur ini posisinya lebih tinggi dari sabar, wal khaufi waz zuhdi, lebih tinggi dari takut kepada Allah dan lebih tinggi dari zuhud. Zuhud artinya tidak mencintai dunia. Wa jami'il maqamat allati sabaqa dzikruha, dan semua maqam kesufian yang sudah disebutkan sebelumnya. Nanti akan disebutkan alasan dan argumentasinya kenapa syukur itu menempati posisi lebih tinggi dari sabar, dari khauf, dari zuhud dan semua maqam. Alasannya li'annaha laysat maqsudatan fi anfusiha, kata Imam Ghazali. Karena makom-makom yang disebut selain syukur itu tidak dimaksudkan untuk dirinya. Laisat maksudah fi anfusiha. Wa innama turadu li ghairiha. Selain syukur itu maksud atau dan tujuannya untuk selain dirinya. Contoh, fas-sabru yuradu minhu qahrul hawa. Sabar misalkan, sabar itu dimaksudkan untuk melawan
hawa nafsu. Jadi bukan untuk dirinya tapi untuk tujuan yang lain. Untuk tujuan yang lain yaitu melawan hawa nafsu. Wal khaufu sautun. Adapun takut, makom takut itu adalah sautun, pecut. Yasukul khaifa ilal maqamatil maqsudatil mahmudah, yang mengarahkan orang yang takut atau pelakunya menuju makom yang diinginkan dan terpuji. Jadi sabar itu bukan untuk si sabarnya, bukan karena sabarnya terpujinya sabar itu, tapi karena dalam sabar itu ada perlawanan terhadap hawa nafsu. Khauf bukan karena khaufnya dia dipuji, tapi karena khauf itu bisa mengantar seseorang menuju makom mahmudah, menuju perilaku yang terpuji. Wazuhdu, zuhud harabun minal alaikis syaghilati anillah. Zuhud atau sikap zuhud itu adalah lari dari setiap alaik, dari setiap ikatan-ikatan yang menyibukkan seseorang dari Allah. Jadi zuhud bukan karena zuhudnya, tapi dalam zuhud itu seseorang bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang melupakan Allah. Gitu. Jadi orang menghindar dunia, tidak suka dunia karena dunia itu cenderung menggoda kita untuk lupa pada Allah. Gitu. Nah, berbeda dengan syukur. Ini logikanya Imam Ghazali sangat-sangat rasional ya. Dia mengatakan wa ammas syukru fa maksudun fi nafsih. Adapun syukur maka ia memiliki tujuan untuk dirinya. Jadi ketika seorang bersyukur itu tidak untuk yang lainnya tapi untuk syukur itu sendiri. Makanya dia punya keistimewaan walidzalika la yanqati'u fil jannah. Oleh karena itu syukur ini akan berlanjut kelak ketika seorang masuk surga. Sabar, zuhud, kemudian tadi satunya lagi apa? Khauf itu selesai ketika seseorang sudah memasuki surga. Gak ada lagi tuntutan sabar, gak ada lagi tuntutan khauf, dan gak ada lagi tuntutan zuhud di dalam surga. Tapi syukur itu akan berlanjut. Kata Imam Ghazali, la yanqati'u fil jannah. Walaysa fiha taubatun wala khaufun wala sabrun wala zuhdun, katanya. Di surga itu gak ada lagi tuntutan makom taubat, makom sabar, makom khauf, makom zuhud, itu enggak ada. Selesai sudah. Itu tugas di dunia atau makom di dunia yang harus ditempuh seorang mukmin. Wasyukru, adapun syukur daimun fil jannah. Syukur itu akan langgeng terus di surga. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayat ini menjadi bukti kuat bahwa syukur itu akan berlanjut hingga kelak di surga. Wa ta'rifu dzalik bi an ta'rifa haqiqatas syukri. Kamu bisa tahu kebenaran hal ini jika kamu tahu hakikat syukur. Maka di dalam kitab ini Imam Ghazali membedah atau mengungkap setiap konsep itu biasanya terekam dalam 3 hal. Wa annahu yantazim,
bahwa syukur itu akan tersusun atau menjadi rapi min ilmin wa halin wa amal. Jadi di dalam Al-Arba'in ini Imam Al-Ghazali memberikan setiap konsep itu ada ilmunya, ada halnya, dan ada amalnya. Ada ilmu, ada perilaku, bukan perilaku, kondisi kejiwaan, dan juga amal atau praktiknya. Wamal ilmu, bagaimana cara menumbuhkan syukur di dalam jiwa kita? Pertama, fal ilmu bin nikmati wal mun'imi. Cara bersyukur yang benar adalah harus punya ilmunya dulu. Apa ilmunya? Ilmunya adalah kamu menyadari bin ni'mati wal mun'imi. Tahu tentang nikmat dan tahu tentang siapa yang memberi nikmat. Bi anna ni'ama kullaha, bahwa semua nikmat minallah, berasal dari Allah. Nah, itu harus disadari betul. Ketika seseorang menyadari hal ini, maka nanti akan bisa muncul syukur, sifat syukur atau perilaku syukur. Wa huwal munfaridu bi jami'iha, dialah Allah yang absolut atau sendiri memberikan semua nikmat itu. Adapun wal wasa itu, adapun semua perantara media, kulluhum, semuanya adalah musakhkharun maghurun, diarahkan oleh Allah, maghurun juga dipaksa oleh takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi secara hakikat adalah bahwa nikmat itu semuanya minallah. Adapun perantara-perantaranya yang terbentuk di dalam kehidupan sehari-hari itu semuanya dipaksa oleh Allah dan diarahkan ke arah sana. Bahwa orang tua kita baik kepada kita itu wasaid gitu ya. Bahwa seorang bapak baik pada anaknya itu adalah perantara, dan perantara itu modelnya musakhkhar. Dia memang diarahkan, dibuat seperti itu. Orang baik kepada kita itu hakikatnya dia musakhkhar dan makhur, dipaksa seperti itu. Jadi mulai dari lubuk hatinya, tangannya yang digerakkan untuk memberikan sesuatu kepada kita, itu semuanya bersifat ditakdirkan oleh Allah, dipaksa dan memang didorong ke sana gitu. Itu yang dimaksud dengan musakhkharun. Tapi meskipun demikian, secara syariat kita oleh Rasulullah dituntut untuk berucap terima kasih. Karena kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurin nas. Man la yashkurun nas. Orang yang tidak pintar berterima kasih kepada makhluk, kepada manusia, kepada sesama, maka dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Jadi berterima kasih kepada wasaid, kepada perantara, kepada orang-orang yang telah baik kepada kita, itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Wa hadhil ma'rifatuh, pengetahuan semacam ini wara'at taqdis wa tauhid, melampaui penyucian dan tauhid. Fa innahuma dakhilani fihi, karena penyucian dan tauhid itu masuk dalam pengetahuan semacam ini. Jadi ketika seorang mengetahui bahwa setiap kebaikan, setiap nikmat yang kita terima berasal dari Allah, adapun wasaidnya adalah didorong dan diarahkan oleh Allah, maka pengetahuan yang kita peroleh, ilmu semacam ini, itu sudah melampaui at-taqdis wa tauhid, penyucian dan tauhid.
Jadi lebih tinggi dari tauhid. Balir rutbatul ula, martabat pertama fi ma'arifil iman, dalam pengetahuan keimanan adalah at-taqdisuh. Adalah pertama-tama dalam keimanan kita adalah menyucikan Allah dari segala kebutuhan kepada makhluknya, dari segala kemiripan Allah dengan makhluknya. Tsumma idza arafta dzatan muqaddasatan, kemudian ketika kamu sudah mengetahui zat yang maha suci, arafta annahu la muqaddisa illa wahid, maka kamu kemudian tahu dan yakin bahwa tidak ada yang muqaddas, tidak ada yang disucikan kecuali satu, fahuwat tauhid. Itu kemudian naik ke tauhid. Summa idza alimtah, kemudian naik level lagi, idza alimta, jika kamu sudah tahu, anna kullama fil alam, bahwa semua yang ada di alam raya, fahuwa mawjudun min dzalikal wahid, itu ada karena yang maha esa itu, wal kullu ni'matun minhu khassatan, dan semuanya nikmat-nikmat itu berasal darinya, fahuwal hamduh, maka inilah yang disebut dengan alhamd. Alhamdu. Alhamdu ini adalah ekspresi dari syukur. Kalau kita mendapat sesuatu, kita membaca alhamdulillah, itu adalah ekspresi syukur kita. Wa ila hadzal tartib, apa alasan Imam Ghazali menunjukkan level-level tadi? Jadi dari level takdis naik ke level tauhid, dari level tauhid naik ke level syukur atau alhamd. Ini Imam Ghazali selalu punya argumentasi dari akal maupun dari nakal gitu. Dari nakalnya ini dalilnya dia. Wa ila hadzal tartib al-isyaratu. Nah, susunan atau leveling seperti ini ada isyarat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, man qala subhanallah falahu asyru hasanat. Orang yang membaca subhanallah itu baginya 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah, jadi subhanallah itu adalah ekspresi dari takdis tadi ya. Takdis dulu, tauhid, naik ke syukur atau hamd. Nah, membaca subhanallah itu adalah ekspresi dari tauhid, takdis. Nah, orang yang membaca subhanallah itu pahalanya 10. Wa man qala la ilaha illallah, kalau dia membaca la ilaha illallah, falahu isyruna hasanah, maka dia mendapatkan 20. La ilaha illallah itu tauhid. Wa man qala alhamdulillah falahu 30 hasanah. Orang yang membaca alhamdulillah sebagai ekspresi dari syukur atau hamd, itu memiliki atau mendapatkan 30 kebaikan. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah inilah Al-Imam Al-Ghazali kemudian membuat level-level tadi, klasifikasi tadi. Wahada li'anna takdisah, hal ini karena takdis, penyucian, wa tauhidah, dan pengesaan, dakhilani fil hamdih, keduanya masuk di dalam hamd, pujian, wa ziyadah, bahkan lebih. Wahadhi darajatuh, derajat-derajat ini atau level-level ini biizai hadhil ma'arif, berada di hadapan atau di belakang pengetahuan semacam ini. Wa amma harakatul lisani, adapun gerakan lisan tatkala berzikir dengan zikir-zikir tadi, fa fadluha bihasabi suduriha anil ma'rifah, keutamaannya sesuai dengan munculnya gerakan lisan tadi dari ma'rifat. Jadi semakin seseorang itu ma'rifat, semakin seseorang itu tahu makna yang dia ucapkan, maka semakin utama. Au tajdiduha lil i'tiqad, atau memperbaharui harakatul lisan lil i'tiqad, bagi keyakinan fil qalbi, di dalam hati. Jadi apa yang kita ucapkan dari hati, dari mulut, itu berfungsi dua.
berfungsi keutamaan, tapi juga bisa tajdid lil i'tiqad. Orang yang berzikir dengan alhamdulillah, orang yang berzikir dengan la ilaha illallah, orang yang berzikir dengan subhanallah, itu semua bisa mentajdid, memperbaharui keyakinan di dalam hati. Kenapa kata Imam Ghazali? Fa innal famah alatun li izalatil ghaflah liyan mahya atharuha. Karena lidah itu satu alat, satu media untuk menghilangkan ghaflah, menghilangkan kelalaian, liyan mahya atharuha, untuk kemudian terhapus atharnya, bekas-bekas ghaflah itu bisa dihapus. Jadi artinya jangan kita remehkan zikir bil lisan. Zikir bil lisan itu akan membantu hati untuk sadar, kayak gitu. Jadi zikir bil lisan meskipun menempati zikir paling rendah itu tetap ada manfaatnya, karena bukan tidak mungkin 1-2 kali dia berzikir kemudian akan hilang ghaflah itu. Jadi lidah yang bergerak itu akan bisa menghapus bekas-bekas ghaflah, atharul ghaflah. Bahkan kalaupun tetap ghaflah, kalau kata Imam Hasan Al-Basri itu zikir bil lisan ma'al ghaflah itu masih tetap lebih baik gitu ya, daripada lisan ini digunakan untuk menggosip, mengerasani orang. Lebih baik itu, lebih baik zikir bil lisan ma'al ghaflah masih gitu. Tapi yakinlah bahwa zikir ma'al ghaflah itu suatu saat akan meningkatkan seseorang menuju zikir ma'al ma'at tadabbur dan yang lainnya. Wa'lam, ketahuilah, annaka, bahwa engkau idza taqattah, ketika engkau meyakini anna li ghairillahi dakhlan fi ni'matil wasilati ilaik, bahwa selain Allah memiliki kontribusi dalam nikmat yang sampai kepadamu, lam yasih habduk, maka pujianmu itu belum sah, kata Imam Ghazali. Jadi secara zahir kita tetap harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi di hati kita harus tetap yakin bahwa orang tersebut baik kepada kita semata-mata digerakkan oleh Allah. Itu yang benar. Jangan sampai meyakini bahwa selain Allah ini memiliki kontribusi dalam sampainya nikmat kepada kita. Karena yang seperti itu, kata Imam Ghazali, lam yasih hamduk, tidak dianggap sah pujianmu. Walam tatim ma'rifatuk wa syukruk, dan ma'rifatmu kepada Allah, syukurmu kepada Allah itu belum sempurna. Kunta kaman yakhla alaihil maliku wa huwa yara anna li inayatil waziri dakhla. Itu seperti orang yang diberi sesuatu oleh raja, kemudian masih melihat bahwa di sana ada kontribusi wazir, kontribusi perdana menteri, fi khil'atil malik, au fi isalihi, atau dalam sampainya pemberian tersebut kepadanya, au fi taisiriha, atau dalam mudahnya si raja memberikan hadiah kepadanya. Wa kullu dzalik, perasaan atau keyakinan semacam itu ishtirakun fin ni'mah, berarti masih musyrik, masih menyekutukan di dalam nikmatnya. Wa yatawazza' farahuka fin ni'mati alaihima, sehingga kegembiraanmu atas nikmat yang kamu terima itu terbagi dua, terbagi pada raja dan juga wasilahnya, yaitu wazir. Naam, law ra'aital khil'atal wasilata ilaik bitauqi'il maliki biqalamih fadzalika la yaksuru min syukrik. Kalau kamu melihat
pemberian yang sampai kepadamu dengan tanda tangan atau stempel raja dengan pulpennya langsung, fadzalika la yaksuru min syukrik. Maka hal itu tidak boleh mengurangi syukurmu. Li'annaka ta'lam annal qalama musakhkharun lahu, karena kamu sudah tahu, karena kamu tahu bahwa pulpen yang dituliskan oleh si raja itu sebenarnya diarahkan ke sana. La dakhla lahu fi ni'mati bi nafsiha, tidak ada kontribusi dalam nikmat ini. Walidzalik la yaltafit qalbuka ilal farahi bil qalam wasyukri lahu. Ini contoh lain ya. Jadi ketika lah, misalkan tidak ada keterlibatan wazir di sana, langsung raja saja yang ngasih sesuatu hadiah kepadamu dengan tanda tangannya, maka kamu, kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, la yaltafit qalbuka ilal farah bil qalam wasyukrilah. Gak pantas kan kamu itu bersyukur kepada pulpennya. Oh pulpen, terima kasih, berkat tanda tangan kamu akhirnya saya dapat hadiah ini. Gak mungkin. Walidzalik qad la yaltafit ilal khazin wal wakil. Sama sebagaimana pulpen itu adalah wasilah, maka wazir, maka al-khazin di sini penjaga ataupun wakil itu juga wasilah semua. Idh yu'lam annahuma muttarrani, karena sudah diketahui, idh yu'lam, karena diketahui bahwa al-khazin wal wakil, penjaga maupun wakil raja itu muttarrani, dipaksa ilal ata'i ba'dal amrih, untuk memberi setelah ada perintah. Musakhkharani, diarahkan, la madkhala lahuma, tidak ada jalan masuk bagi keduanya, atau tidak ada kontribusi bagi keduanya fin ni'matih, dalam sampainya nikmat kepada kamu. Nah, jadi di sini Imam Al-Ghazali ingin menyadarkan kita bahwa setiap nikmat yang kita terima ini hakikatnya adalah minallah. Selebihnya wasilah ataupun media perantara yang membuat nikmat itu sampai kepada kita itu tidak lain adalah musakhkhar dan makhur. Memang didorong dan dipaksa oleh Allah untuk suksesnya sampainya nikmat tersebut kepada kita. Nah, ketika kita memiliki kesadaran semacam itu, maka ini kata Imam Ghazali di atas at-taqdis wa tauhid. Ini udah lanjutan dari tauhid gitu. Karena menyadari semuanya minallah. Tapi meskipun demikian, kita juga tidak boleh melupakan perintah atau melupakan sabda Nabi bahwa la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat di dalam penerimaan kita terhadap nikmat Allah, yang terlibat di dalam terkabulnya hajat-hajat kita atau terhindarnya kita dari mara bahaya karena orang-orang tertentu, karena institusi-institusi tertentu seperti itu. Jadi sebagai anak kita harus berterima kasih kepada orang tua, sebagai murid kita harus berterima kasih kepada guru-guru kita, dan sebagai rakyat yang baik kita harus berterima kasih kepada pejabat-pejabat dan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.